Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jemaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan qudrah, dengan pertolongan dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini diperkenankan untuk bisa hadir duduk bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini dengan tujuan yang insya Allah sama. Kita datang sama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah kita bisa laksanakan secara berjamaah, yang insya Allah kita sambung dengan kajian di pagi hari ini. Tentu yang menjadi harapan bagi kita bahwa duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi penghibur atas dosa-dosa yang ada di antara
menjadi penggugur atas dosa-dosa kita serta menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin jemaah sekalian yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tafsir surat Al-Hadid. Tafsir surat Al-Hadid. Al-Hadid itu di juz berapa, Pak? Al-Hadid itu ada di juz 27. Surat terakhir di juz 27. Yang kita akan bahas adalah ayat yang ke-20. Ayat ke-20 dari suratul Hadid, surat Al-Hadid. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dalam surah Al-Hadid 20 ini, ayat 20 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani lalu mengering, dan kamu lihat menguning kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Beberapa ulama menjelaskan, Pak, katanya hadhil ayatu min ajma'il ayat fi ta'rifil insan li haqiqatid dunya. Kata sebagian ulama, ayat ini Al-Hadid 20 ini min ajma'il ayat, termasuk ayat yang paling lengkap fi ta'rifil insan, ya, terkait Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada manusia li haqiqatid dunya, terkait atau mengenalkan manusia tentang hakikat dunia. Jadi kalaulah kemudian kita mencari ayat yang menjelaskan kepada kita hakikat dunia itu seperti apa, maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surah Al-Hadid ayat 20 ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya innamal hayatud dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun. Kita di Indonesia menerjemahkan laib itu permainan. Ya. Kalau merujuk kepada bahasa Arabnya, laib adalah amalun la ta'ila minhu wa la jadwa minhu, adalah
aktivitas yang tidak bermanfaat. Itu namanya la'ib. Segala aktivitas yang tidak memberikan manfaat kepada pelakunya, itu dalam bahasa Arab disebut sebagai la'ibun. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi permainan. Dan kalau kemudian kita membahasakannya dengan bahasa Indonesia saja permainan, tentu orang akan mengatakan bahwasanya kalaulah kita mengatakan permainan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tentu banyak orang yang akan menolak. Kata siapa permainan tidak bermanfaat gitu. Karena kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia permainan. Yang namanya permainan, bermain gitu, anak-anak bermain kan ada manfaatnya ya. Makanya kita lihat dalam pemaknaan aslinya dalam bahasa Arab bahwa la'ibun itu aktivitas la qaila minhu wala jadwa, yang tidak memberikan manfaat. Allahu abath. Maka la'ibun itu adalah abathun, perbuatan sia-sia. Kenapa? Karena tadi tidak memberikan manfaat. Falau la'ibal insanu an-narda fi ihda saharat hatta sa'ah athaniyah fajran, misal ya, di sini seorang ulama memberikan penjelasan kepada kita, ilustrasi. Kalaulah Pak, ada orang main kartu, ya, main dadu, gitu. Fi ihda saharat, sampai dia bergadang hatta sa'ah athaniyah fajron, sampai jam 2 malam. Ada orang main kartu, ada orang main dadu sampai jam 2 malam. Mada iktasaba, kira-kira orang yang seperti itu dapat apa? Gak dapat apa-apa, katanya la syai', gak dapat apa-apa. Amma law qara'a kitaban lastafada min ma'lumatihi. Tapi kalau kemudian waktu tadi alih-alih dipakai main kartu, alih-alih dipakai main dadu, justru dia gunakan baca buku, tentu banyak sekali manfaat pengetahuan yang bisa didapatkan. Walau haddatha akhahu la aqna'ahu bi ba'dil haqa'iq walau awa ila firashihi lastaraha jismuhu. Kalaulah waktu yang panjang tadi yang aslinya dia pakai untuk main kartu kemudian dia gunakan untuk istirahat, tentu akan bermanfaat kepada badannya. Amma hina ma yal'abu la'iban la qa'ila minhu ma da yastafid. Kalaulah kemudian justru dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Maka al-la'ib huwa as-suluk ghairul hadif, sulukun la qa'ila minhu wala jadwa. Maka la'ib itu adalah aktivitas tanpa tujuan, aktivitas tanpa bermanfaat, tanpa memberikan faidah kepada pelakunya. Fadunya kama qala ta'ala la'ibun. Maka dunia Allah Subhanahu wa ta'ala sifati sebagai la'ib, sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, sebagai sesuatu yang sia-sia. Kenapa demikian? Li'annahu mahma wasalta ila maratibihal aliyah ya'til mautu fayakhudhu minka kulla syai'. Karena di sini dijelaskan sejauh apapun, setinggi apapun jabatan, kedudukan yang kita raih di dunia ini, Pak, kemudian ya'til maut, kita sudah mencapai puncak dari karir, puncak dari kedudukan di dunia, puncak dari jabatan yang ada di dunia, sudah sampai di puncaknya. Kemudian datang kematian, ya. Fayakhudhu minka kulla syai', maka
maka begitu orang meninggal dunia, apa yang didapat? Dia kan sudah mencapai derajat tertinggi, kehidupan di dunia, kedudukan di dunia sudah dapat. Tapi begitu meninggal, apakah semua kedudukan tersebut, fasilitas tersebut terbawa sampai meninggal dunia? Kan tentu tidak. Maka kalaulah orang mengejar dunianya saja, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan la'ib, perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena kalau yang dia kejar hanya dunia, sampai puncaknya begitu datang kematian, semuanya tidak ada yang dibawa. Makanya Al-Quran membahasakannya sebagai la'ibun, sesuatu yang tidak bermanfaat. Falladhi tuhasiluhu fi umurin madid tahsaruhu fi thaniyatin wahidah. Segala yang dicapai hasil jerih payah sepanjang hayat, begitu datang kematian hilang dalam hitungan detik, hilang semua. Kalau orang orientasinya hanya dunia, idan hiya la'ibun. Oleh karenanya harus diingat bahwasanya dunia adalah la'ib. La'ib itu kita pahami semakna dengan bahasa aslinya dalam bahasa Arab, yaitu aktivitas perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka dunia seperti itu. Kalaulah kita kejar dunia, ya gak akan dapat apa-apa nantinya. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Tadi Allah sifati sebagai la'ib, yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala sifati sebagai lahwun. Apa itu lahwun? Ya, di sini disebutkan amman lahu fahuwa akhtar. Ternyata karakter dunia yang Allah sebutkan sebagai lahun ini jauh lebih berbahaya dibandingkan la'ib. La'ib itu berbahaya bagi kita sebagai muslim, ya. Kalaulah kemudian orientasi kita dunia, selesai, bahaya bagi kita. Tapi ternyata lahun itu jauh lebih berbahaya. Lahu itu apa? Antal huwa bil khasis anin nafis. Ketika ya seseorang sibuk dengan hal yang remeh sehingga luput dari hal yang besar, itu namanya lahun. Ya. Tersibukkan oleh perkara yang remeh, perkara yang tidak ada nilainya, sehingga luput dari kegiatan, dari aktivitas, dari perkara yang besar, dari perkara yang berpahala, dari perkara yang bermanfaat. Di sini dijelaskan atau diilustrasikan, katanya insan, kalau ada orang ladaihi imtihan, dia akan menghadapi ujian. Ketika mau menghadapi ujian, dia malah qara'a qissatan sakhifatan al-ma'ani fiha mukarrabah wal mawaqif dani'ah, ya, hubutun fit ta'bir, hubutun fil mawaqif. Orang lain persiapan untuk ujian, dia malah baca buku yang isinya ya itu dari mulai nilai-nilainya itu tidak ada, kisahnya juga kisah yang usang, seringkali sudah sering didengar gitu. Misal ya mau ujian malah baca legenda Tangkuban Perahu. Kan kita sudah sering dengar legenda Tangkuban Perahu. Pernah dengar Pak legenda Tangkuban Perahu? Apa namanya? Ya ceritanya itu dewa ya kalau salah. Dewa mohon maaf buang air. Ya. Airnya
diminum sama babi. Babinya mengandung, ya. Lahirlah anak perempuan Dayang Sumbi. Coba, Dayang Sumbi kemudian nikah sama anjing, punya anak Sangkuriang, gitu kan. Ya. Begitu besar, ya, remaja, Sangkuriang membunuh anjingnya, ya, yang mana itu bapaknya. Ibunya marah, diusir. Sudah besar jatuh cinta sama ibunya. Itu kisah apa? Sampai ada orang yang mengatakan gini, ini pengarang cerita dulu mabuk pakai apa katanya sampai bikin cerita ini, gitu. Apakah yang dia konsumsi itu heroin, gitu kan, sampai bikin cerita tuh gak nyambung, Pak. Dewa kencing kan dalam apa namanya kepercayaan zaman dulu, ada dewa kencing, kencingnya diminum babi sehingga babinya hamil. Ya, lahirlah kemudian Dayang Sumbi. Dayang Sumbi nikah sama anjing, lahirlah Sangkuriang. Ya, Sangkuriang kemudian apa namanya jatuh cinta sama ibunya. Kemudian lah kisahnya kita tahu sendiri, ibunya nggak mau. Kemudian karena maksa dibuatlah satu tantangan, gitu ya, harus membuat danau beserta perahunya dalam sehari. Baca itu, yang lain sibuk ujian, dia baca kisah legenda Tangkuban Perahu. Ya. Apa faedah yang bisa diambil di situ? Ya. Sudah sering didengar kisahnya, nilai-nilainya nggak ada, gitu kan. Maka di sini disebutkan hadhil qissah idza qara'aha lamma yastafid minha syai'an fahiya ma qaddamat lahu haqiqatan wala mauqif. Ketika orang membaca kisah ini, dia nggak akan dapat apapun. Ya. Kenapa? Fahiya ma qaddamat lahu haqiqah wala mauqif. Karena kisah tersebut, misalkan kisah legenda Gunung Tangkuban Perahu itu tidak memberikan kita bahwasanya satu fakta, bahwasanya sejarah kenapa muncul Tangkuban Perahu memang itu asalnya perahu yang ditendang kemudian terbalik. Apakah demikian? Kan enggak juga. Ya. Wala mauqif, enggak ada pelajaran yang bisa diambil. Fa idza lam yakun indal insan imtihan, kalau orang tidak punya jadwal ujian kemudian baca kisah ini, baca dongeng ini, yu'tabaru la'iban, dia ya, dianggap melakukan la'ib. Ya. Orang baca kisah ini gak punya, memang dia gak punya aktivitas, lagi sibuk, lagi kosong, gak ada kesibukan. Baca kisah yang seperti ini itu disebut la'ib. Ya. Kita mungkin beralasan akan menghabiskan waktu luang, gitu. Menghabiskan waktu luang dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat itu disebut la'ib. Amma idza kana indahu imtihanun masiri yu'allaq alaihi amalan aridah, yu'allaq alaihi amalan najah wa ta'in wa zawaj wa syira' al-manzil فإذا التهى بهذه القصة السخيفة الدنية عن الكتاب المقرر فهذا لا يعتبر لعبا هذا له. Tadi, kalau orang tidak punya kesibukan, ya, kemudian dia baca yang seperti ini, itu sudah dinilai lain. Apalagi dia punya kesibukan, apalagi dia sudah punya tugas, apalagi sudah ada jadwal ujian. Bukan kemudian membaca buku persiapan dengan materi yang akan diujikan, dia malah baca buku seperti ini. Padahal dengan ujian yang akan dia ikuti itu di depannya, ya, itu menentukan masa depannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, ujian tersebut kan menentukan masa depannya, cita-citanya. Kalau ujiannya lulus, nilainya bagus, kan masa depannya dengan izin Allah itu lebih berpeluang. Ya, masa depannya terbuka kalau nilainya bagus. Ya, kesuksesan lulus itu di depan mata. Kemudian kalau sudah lulus bisa
lanjut kuliah, habis kuliah misalkan bisa kerja, setelah itu nanti bisa menikah, ya, bisa kemudian membangun keluarga. Itu dimulai dari lulus ujian. Nah, ada orang yang ketika di hadapannya ada perkara yang seperti itu, ada ujian yang menentukan kehidupan dia ke depannya, langkah dia selanjutnya, bukan persiapan, dia malah membaca misalkan dongeng-dongeng tadi, Gunung Tangkuban Perahu. Ini disebutkan, bukan disebut sebagai laib lagi, Pak. Laib itu ketika kita gak ada tuntutan, gak ada target, ketika waktu luang kita baca buku yang seperti ini, itu disebut laib. Waktu kita terbuang secara sia-sia, kita melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, aktivitas yang tidak memberikan faedah, itu laib. Tapi ketika ada target besar, tugas besar, ujian penentuan, dia justru baca dongeng-dongeng yang seperti ini, itu disebutnya apa? Lahun. Jadi laib itu melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Lahun itu adalah terlalaikan, teralihkan oleh perkara yang remeh dari perkara yang besar. Makanya disebutkan tadi bahwasanya lahun itu akhtar, lebih berbahaya. Kita ingat bahwasanya fal insanu fi muhimmatin, manusia itu ada tugasnya, Pak, di dunia ini. Manusia itu tidak kemudian Allah hadirkan di dunia, silahkan kerjakan apapun yang kamu mau, kan tidak. Manusia itu yahmilu risalah, datang ke dunia itu ada misinya. Dia mengemban misi, yahmilu amanah, mengemban amanah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala arsalal insana ila dunya liyata'arrafa ilaihi wa liya'budahu. Karena hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan manusia ke dunia ini agar manusia berupaya untuk mengenal Allah. Tugasnya kita itu adalah mengenal Allah dengan berbagai hal yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan di dunia, sediakan di dunia. Dari mulai benda-benda langit, Pak, alam semesta, itu kan, yang semuanya itu presisi, ya, berada di tempatnya yang tepat. Dalam sains disebutkan katanya matahari kalau lebih dekat saja sedikit kepada kita, itu akan membuat permukaan bumi itu terbakar. Kalau kemudian mataharinya lebih jauh saja sedikit, menjadikan bumi dingin dan tidak bisa untuk ditinggali. Dan posisi matahari jauhnya dari kita itu berada di jarak yang tepat. Belum peredarannya, semua beredar dengan ukurannya, sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Kemudian kehidupan di bumi, ini semua menunjukkan adanya yang mengatur. Maka kita melihat semua ini, belajar tentang semua ini, untuk apa? Untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatur, ada yang menciptakan, gitu. Dan yang mengatur serta menciptakannya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dari mulai di janin, berbentuk janin, ya, kita gak punya upaya apa-apa. Tapi ketika kita berada di janin, Allah subhanahu wa ta'ala buatkan sistem di mana kita bisa mendapatkan nutrisi. Ketika kita gak bisa apa-apa, Allah siapkan sistem yang membuat kita mendapatkan nutrisi. Dan nutrisinya itu adalah ketika misalkan ibu kekurangan nutrisi, maka ya,
nutrisi yang ada di badan ibu akan diserap, itu bayinya akan tetap mendapatkan nutrisi. Ya. Itu semuanya by design, semuanya sudah diatur. Maka kita di dunia ini ditugaskan untuk bisa sampai kepada Allah, sampai kepada keimanan adanya pencipta. Ya, dan pencipta itu adalah Allah, dan Allah lah yang sudah memberikan kita rizki, mengatur kehidupan dunia ini untuk kita, menyampaikan kita kepada apa yang kita berada di situ. Ya. Dari mulai pekerjaan, dari mulai jabatan, dari mulai karir, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghantarkan kita sampai di situ. Ya. Beberapa ulama yang lain menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan seseorang untuk satu posisi, maka dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan jalannya. Dari awal sudah Allah siapkan. Ketika Allah takdirkan si ini misalkan jadi pribadi, jadi sosok yang kaya raya, maka dari awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disiapkan jalannya. Maka dengan segenap hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, sudah sepantasnya kita berterima kasih. Dan cara berterima kasihnya bagaimana, Pak? Bagaimana cara kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah? Beribadah. Makanya di sini disebutkan Allah mengutus manusia ke dunia ini untuk bisa mengenali Allah. Kalau sudah kenal Allah yang sudah memberikan rezeki dan segala yang saya dapat ini, maka akan timbul rasa untuk bisa mensyukuri, berterima kasih. Ya. Karena orang itu sudah didesain secara fitrah akan mencintai, akan berterima kasih kepada sosok yang dianggap bagi dia sangat berjasa bagi kehidupannya. Ya. Itu sudah sesuatu yang fitrah, bahwasanya manusia akan mencintai, berterima kasih kepada sosok yang dia anggap paling berjasa. Ya. Misalkan kita, Pak, sekarang kalau kita ingat-ingat kembali siapa sosok-sosok yang sosok tersebut menghantarkan kita pada kondisi posisi kita saat ini, kita akan saya ingat terus misalkan ada rekan saya yang membantu mengajari saya gitu kan, sampai saya berada di posisi ini, itu akan ingat terus. Nah, manusia sayangnya tadi dia lahun. Yang harusnya dia berupaya mengenal Allah, karena ketika dia sudah mengenal Allah, bahwasanya Allah yang memberikan apa yang dia dapatkan ini, maka dia akan berterima kasih, dan berterima kasihnya diungkapkan dengan ibadah. Yang seharusnya seperti itu, dia sibuk dengan perkara-perkara yang manfaatnya lebih sedikit. Makanya disebut sebagai lahun. Yang seharusnya manusia itu berupaya mengenal Allah, beribadah kepada Allah di dunia ini, tapi karena dunia yang menyilaukan ini, melalaikan ini, akhirnya tugas utamanya yaitu mengenal Allah, beribadah kepada Allah, itu teralihkan oleh perkara-perkara dunia. Makanya bahasanya tadi akhtar, bahwasanya lahun itu lebih berbahaya dibandingkan lain. Kemudian faidan syaghala bi syai'in akhar faqad laha. Ini menekankan tadi, ketika seseorang justru tersibukkan dari tugas utamanya untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah, maka dia sudah lahun. Dan betapa banyak kan orang yang karena dunia meninggalkan sholat. Betapa banyak hal yang kita sayang
di jalanan, ya laki-laki itu masih banyak. Ya. Kalau kita misalkan Jumatan di masjid yang pinggir jalan, gitu, ya dari mulai pedagang lewat aja begitu saja dan lain sebagainya. Dan data terakhir menyebutkan berapa persen Pak orang Indonesia yang sholat? Berapa kira-kira orang Indonesia yang sholat? Data terakhir orang Indonesia yang sholat 58%. 38%. 38 itu nanti dirinci lagi, ya. Itu tuh yang sholat. Nanti ada yang sholatnya 5 waktu, kemudian rutin berjamaah 5 waktu, ya kadang-kadang berjamaah 5 waktu di rumah, itu masih rincian lagi. Ya. Jadi banyak orang yang kemudian lahun, terlalaikan. Ya, alasannya kan nyari nafkah, nyari rizki, mencari rizki, menjemput rizki, tapi lalai dari yang maha pemberi rizki. Maka itulah lahun. Kemudian zinatun, Allah menyebutkan dunia itu zina, ya, perhiasan. Ya. Zinatun zahirah, perhiasan saja, perhiasan yang nampak saja. Al-insan lau arada asasiyatil hayat lama kana fil ardi faqir, katanya. Kalaulah manusia di dunia mengejar hal-hal yang merupakan fondasi kehidupan, Pak, ya, yang kalaulah orang kejar itu adalah hal-hal yang memang kebutuhan primer kalau bahasa kita. Kalaulah yang orang kejar itu kebutuhan primer, lama kana fil ardi fakir, maka tidak akan ada di muka bumi ini orang fakir. Kalaulah yang dikejar itu adalah perkara-perkara yang primer. Ya, tapi kan nyatanya gimana? Lakinnal insan yas'a la ila asasiyat. Yang dikejar manusia itu bukan perkara-perkara kebutuhan primer. Yas'a lizina, ya. Yang dia kejar itu adalah perhiasan. Yas'a lirrafah, ya. Yang dia kejar itu adalah hal-hal yang bisa membuat orang kagum, gitu. Lil athaf al-fakhir, ya, perabotan yang mewah. Lil markabah al-fakhirah, kendaraan yang mewah. Lil mazra'ah al-jamilah, ya, punya aset-aset yang luar biasa. Yas'a ila mata'i, yang dia kejar adalah perkara-perkara yang mata. Mata itu dalam bahasa Arab sesuatu yang dinikmati kemudian hilang, ya. Sesuatu yang dinikmati kemudian hilang itu mata. Yas'a ila tafakhur, ya. Yang dia kejar adalah hal-hal yang, ya, bisa dia banggakan. Coba sekarang, kalau orang mengejar yang kebutuhan primer saja, yang penting bisa makan, bisa. Tapi kan sekarang orang-orang terlalaikan itu bukan dengan perkara yang primer. Saya pernah nonton di televisi itu, di RCTI. Ada wawancara dengan wanita yang jatuh dalam dunia gelap, kan suka pakai ini, Pak, topeng-topeng gitu. Ternyata dia asalnya seorang caddy. Caddy itu yang pendamping yang main golf itu, Pak, caddy. Dia tinggal di Bogor sendirian. Ya, ini tahun berapa ya saya lupa. Sebelum pandemi lah, pertengahan tahun 2010 sampai 2020-an lah. Saya lihat di TV itu. Pekerjaannya caddy. Tinggal sendirian, ya, gak punya tanggungan, dengan gaji penghasilannya itu 4 jutaan.
untuk sendiri, Pak. Itu sangat cukup. Itu sangat cukup. Untuk sendiri dengan penghasilan seperti itu di Bogor lagi. Ya, Bogor kan relatif tidak terlalu ini ya, tinggi biaya hidup. Idealnya pendapatan seperti itu cukup. Kemudian wanita tersebut ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam dunia hitam? Gitu. Ternyata alasannya karena dia melihat rekan-rekan dia sesama Kenny, tasnya bermerek, HP-nya iPhone, gitu. Wah, dia pengen. Ya, kalau ngejar yang seperti itu, kalau ngejar gengsi, ya uang sebesar apapun kan gak akan cukup-cukup. Ya, sudah punya keluar ya seri terbaru lagi, seri terbaru. Manusia kalaulah dalam hadis disebutkan, kalaulah manusia Allah berikan 2 lembah. Ya, mungkin bayangan lembah bagi kita agak sulit karena kita tidak terbiasa menggunakan istilah lembah. Ya, kita ganti sedikit redaksinya. Kalaulah manusia oleh Allah diberikan 2 gunung yang terbuat dari emas, apa Pak kira-kira lanjutan hadisnya? Kalaulah manusia diberikan 2 gunung yang terbuat dari emas, 2 gunung emas semuanya, ya, apa kira-kira lanjutan hadisnya? Ya. Kalau dikasih 2, nah dia akan minta ketiga, gitu kata Nabi. Kalaulah manusia diberikan oleh Allah 2 gunung yang semuanya itu emas, dia akan berharap dia punya gunung emas yang ketiga. Terus saja, gak akan pernah ada yang namanya puas kalau ngejar dunia. Makanya kata Nabi, wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga mulutnya, perutnya, gak ada yang bisa membuat kenyang manusia kecuali apa? Tanah. Maksudnya apa Pak? Kapan manusia puas? Kalau sudah perutnya, mulutnya diisi oleh tanah. Maksudnya apa? Kalau sudah meninggal. Jadi banyak orang yang seperti itu. Kalaulah kemudian tadi orang mencukupkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dia, maka dia insya Allah akan istiqomah. Tapi kan nyatanya orang tuh ngejar bukan apa yang menjadi kebutuhan. Yang dia kejar itu adalah gengsi, ya. Tadi zina, makanya perhiasan. Orang ngejar perhiasan dunia. Perhiasan itu kan sesuatu yang apa namanya, bukan menjadi sesuatu yang inti. Dia hanya menghiasinya aja. Ya. Ibarat rumah, inti dari rumah itu ya ada dinding misalkan, kemudian ada atapnya, ya pintu, jendela, bawahnya misalkan dilapis keramik misalkan. Itu rumah. Tapi kan ada ya zinahnya, ya, pinggirnya pakai gipsum gitu kan, kemudian catnya juga khusus, kan itu hanya pelengkap saja. Tapi kan yang orang kejar itu yang seperti itu, zina. Kemudian watafakhurun bainakum, ya, watakathurun, kan tadi dunia itu 1 lahibun, 2 lahun, 3 zinatun, yang keempat tafa'akhurun bainakum, sebagai bagian yang membuat kita saling bermegah-megahan satu sama lain, ya. Mana yang paling banyak, ya, mana yang paling bagus, siapa yang apa namanya di sini disebutkan, ya tanafasu ma'akronihi bijam'il mal, ya, berlomba-lomba bersama rekannya mengumpulkan harta.
ana jamak tu kada, ya, aset saya segini, ana hajmil mali kada wa kada, ya, aset saya lebih banyak segini, ana rosidi kada wa kada, ya, saldo di rekening saya segini dan segini. Dunia, ya, saling bermegah-megahan. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berlomba-lomba, ya, untuk banyak-banyakan harta, banyak-banyakan keturunan. Wa qad yatabahal insan bi auladihi walau lam yakun mustaqimin. Orang berbangga dengan keturunannya sekalipun, ya, keturunannya itu bukan orang-orang yang istiqomah, ya, bukan orang-orang yang soleh. Wa innama ya'nihi min auladihi an yakunu muta'alliqina fid dunya. Yang jadi kebanggaan itu ketika keturunannya itu sukses di dunia. Fala ya'nihi istiqomatuhum wala dinuhum. Gak peduli bagaimana anak keturunannya soleh, agamanya gimana, gak peduli. Itu kondisi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan kamatsali ghaisin. Kehidupan dunia itu seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang tumbuhannya, tanamannya mengagumkan para petani. Hidup ini ibarat hujan, turun hujan, kemudian tanamannya tumbuh subur, membuat para petaninya itu kagum. Ya. Ada satu hal yang kita garis bawahi, Pak. Di sini disebutkan, kalau Bapak lihat ayatnya, kamatsali ghaithin a'jabal kufar. Kita sering mendengar kata kufar itu diartikan apa, Pak? Kufar. Kita biasanya mengartikan kufar itu apa? Ya, kufur, ya, kufrun sifatnya, orangnya kafir. Kalau banyakan kafirun dan juga kufar. Biasanya kufar itu orang-orang kafir. Tapi di ayat Al-Hadid 20 ini, al-kufar di sini artinya petani. A'jabal kufar, membuat kagum para petani. Kenapa al-kufar disebut atau diartikan sebagai petani? Kenapa petani disebut al-kufar? Nah, ini kembali kepada makna bahasa leksikal dari kata kufrun. Kafaro itu artinya goto, artinya menutupi, Pak. Para petani zaman dulu itu kan dia mencangkul, dia ngambil tanah, bolongin tanah, kemudian masukin benih. Benih tersebut kemudian dia tutup. Nah, perbuatan ini dalam bahasa Arab disebut kafaro. Bolongin tanah, masukin benih, kemudian tutup lagi dengan tanah. Aktivitas ini disebut kafaro. Maka orang yang melakukannya disebut kafir. Kalau banyakkan disebut kufar. Maka kafir itu kan artinya adalah apa, Pak? Ya, kafir itu adalah orang yang menutup diri. Kenapa orang-orang yang tidak beriman oleh Allah disebut sebagai kafir? Karena mereka menutup diri dari kebenaran. Kebenarannya sudah ada, tapi mereka menutup diri, tidak mau menerimanya. Kan misalkan di Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, ya, termasuk jenderalnya lah, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal, apakah yakin Nabi Muhammad itu Nabi? Yakin, Pak. Dalam banyak kesempatan ditanya sama teman-temannya, apa pendapat kamu tentang Muhammad? Kata dia, Muhammad benar. Apa yang dia bawa benar. Terus kenapa gak mau beriman? Kata dia, saya itu berasal dari suku yang menjadi rivalnya suku Muhammad. Muhammad itu sukunya Bani Muthalib, Bani Hashim, ya.
Saya itu suku yang menjadi rivalnya. Kami itu rival. Dari puluhan tahun nenek moyang kami itu sudah rival, saingan. Kalaulah Bani Hashim ngasih makan, kan Bani Hashim itu yang punya hak memegang kunci Ka'bah. Jadi yang menjamu jamaah haji dari zaman dulu itu Bani Hashim, yang ngasih makannya, yang ngasih minumnya. Maka kabilahnya Abu Jahal gak mau kalah. Mereka pun sekalipun bukan pemegang pintu Ka'bah, itu mereka tetap, karena gak mau kalah rival. Bani Hashim ngasih minum jamaah haji, ini pun ngasih minum. Bani Hashim ngasih makan, ini pun ngasih makan. Terus saja rival. Ketika Bani Hashim unggul dalam satu perkara, ini pun gak mau kalah. Jadi kita diimbang terus. Nah sekarang giliran di Bani Hashim, tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai Rasul. Kalau saya mengakui, mengikrarkan diri jadi pengikutnya Muhammad, berarti apa katanya? Berarti saya mengakui keunggulan Bani Hashim atas bani saya, atas klan saya, atas suku saya, dan saya gak akan mau. Dan mereka kan orang Arab itu secara etika terkait bohong, mereka itu sangat pantang terhadap yang namanya bohong. Abu Sufyan ketika diwawancara oleh Raja Heraklius kan gak mau bohong tentang Nabi, katakan jujur, karena bagi mereka pantang untuk kemudian berbohong. Ketika Bani Hashim ada Nabi, tidak lantas kemudian klannya Abu Jahal bikin juga, kayak kita juga bikin yang sama, di kita juga ada Nabi. Mereka gak melakukan itu, karena bagi mereka pantangan untuk melakukan kebohongan. Sehingga apa satu-satunya cara? Jangan mengakui Muhammad sebagai Rasul. Karena kalau mengakui Muhammad sebagai Rasul sama dengan mengakui keunggulan Bani Hashim atas suku mereka. Padahal tadi Abu Jahal itu sudah sadar, yakin bahwasanya apa yang Muhammad itu benar dan apa yang dibawa oleh Muhammad pun benar. Gak mau beriman karena rivalitas, jadi menutup diri dari kebenaran. Nabi SAW berangkat ke Madinah. Di Madinah sudah ada orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah Huyai bin Akhtab, pimpinan Yahudi di sana. Begitu kabar Nabi Muhammad datang ke Madinah menyebar, subuh-subuh Pak, Huyai sudah datang ke kota, ingin lihat langsung. Berangkat dengan adiknya berdua, pulang sore. Ini diceritakan oleh Sofiyah. Sofiyah itu putrinya Huyai yang kemudian dipersunting oleh Rasul menjadi istrinya Nabi SAW. Sofiyah menceritakan, pagi-pagi buta gitu ya, bapak sama paman saya sudah berangkat ke kota, karena mendengar Rasul terakhir sudah datang. Pulang itu siang menjelang sore dengan wajah yang pucat. Pamannya nanya ke bapaknya, Abu, apakah benar dia orangnya? Apa kata Huyai bin Akhtab? Allahi innahu lahu, demi Allah dialah orangnya. Terus apa yang kita lakukan? Kita perangi sampai titik darah penghabisan. Sampai bilang begitu. Padahal dia mengakui. Kenapa kemudian gak mau? Karena Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari keturunan Yahudi. Mekah kenapa gak mau beriman? Rivalitas. Di sini adalah rasis. Di Madinah gak mau beriman karena rasis. Rasul terakhirnya ternyata bukan dari suku mereka Yahudi. Maka sebenarnya kebenaran itu sudah nampak, sudah jelas, tapi mereka tidak mau menerimanya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang kafir, orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Dan katanya kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris. Jadi apa Pak? Jadi apa kira-kira? Jadi cover apa artinya?
Kamatsali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu, seperti halnya hujan, ya, yang tanamannya mengagumkan para petani, tsumma yahij, kemudian mengering. Fatarahu musfaran, dan kamu lihat tanamannya menguning, tsumma yakunu hutama, kemudian hancur. Hidup itu seperti itu. Ya. Jadi kita datang ke dunia gitu kan. Ya, itu ibaratnya tadi, kehidupan dunia itu hujan. Hujan menumbuhkan tanaman. Kita ya di dunia ini oleh Allah berikan fasilitas. Wah, kita bangga, ya, kita kagum dengan apa yang kita lihat dari dunia ini. Tapi tidak lama berselang kemudian kan mengering, tanamannya menguning, hancur. Demikian juga kita. Ya. Ada fase di mana kita bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai saat ini. Ya. Pernah nggak Pak tiba-tiba terpikir, gak kerasa gitu, perasaan baru kemarin saya sekolah, baru kemarin gini, sekarang sudah punya anak, anak saya misalkan bahkan sudah besar, bahkan anaknya sudah menikah gitu. Ya. Kadang-kadang ada banyak gitu, orang-orang yang nggak kerasa ternyata sudah di umur inilah. Itulah dunia gitu. Awalnya kagum, ujung-ujungnya tadi mengering, menguning, hancur. Ya. Dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, menua. Ya. Maka sudah hancur, berarti kita sudah nggak ada. Dan Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Begitu kita meninggalkan dunia, hanya ada dua pilihan, hanya ada dua tempat, yaitu apa? Adzabun syadid, ada azab yang sangat pedih, yaitu neraka, waliyadzubillah, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan juga keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia itu kecuali ya kesenangan yang memperdaya. Maka kita mengingat satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumil qiyamah." Kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan hadirkan orang yang paling banyak, paling besar mendapatkan nikmat dari Allah selama di dunia, tapi dia penghuni neraka. Ya. Dia, jadi dari mulai Nabi Adam sampai orang yang terakhir kali sebelum kiamat, kalaulah kemudian dibandingkan fasilitas yang didapat dari Allah, dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan fasilitas duniawi dari Allah. Nikmat-nikmatnya ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia dengan nikmat yang besar dan banyak. Tapi sayang, banyak yang orang ketika kemudian diberikan fasilitas dunia yang hakikatnya itu adalah ujian juga. Kan orang tuh kadang merasa diuji itu ketika mengalami kesulitan. Orang diuji itu ketika mengalami kesusahan. Tapi kadang-kadang ya, kita tidak sadar diuji manakala kita diberikan fasilitas dunia oleh Allah. Hakikatnya padahal itu pun adalah ujian. Dan banyak orang yang tidak selamat ya, dari nikmat, dari ujian dengan kenikmatan ini. Sehingga orang ini, orang yang paling banyak mendapatkan akses terhadap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata ujung-ujungnya menjadi ahli neraka. Waliyadzubillah. Maka Nabi ceritakan orang ini dipanggil oleh Allah nanti di hari akhir. Kemudian apa? Fayusbahu finnari sabghah. Begitu dihadirkan di akhirat, dia dicelupkan, Pak. Dicelupkan ke dalam neraka. Yang namanya celup itu seperti apa? Sebentar sama gitu ya. Kan ada iklan biskuit ya Pak. Iklan dijilat gitu.
diputar, dijulat, dicelupin itu. Kan dicelupin itu sebentar, karena kalau kue, biskuit, dicelupinnya lama, hancur. Ya, kayak sebentar. Orang ini tuh fayusbagu finnari sabghah, dicelupkan ke dalam neraka sebentar saja. Angkat lagi. Fayuqal, kemudian ditanya, ya ibna Adam, wahai anak manusia, hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat. Ya, ditanya orang yang paling nikmat ya selama hidup di dunia, ditanya. Begitu dicelupin ke neraka, dia ditanya, pernahkah selama kamu hidup merasa senang? Pernahkah ya melihat hal yang membahagiakan selama kamu hidup di dunia? Apa jawabannya, Pak? Fayaqul wallahi, ya, kata dia, la, tidak pernah. Begitu dicelupkan ke neraka, ya, kemudian ditanya, pernah enggak selama hidup merasakan kesenangan, melihat hal-hal yang membahagiakan? Kata dia, enggak pernah. Padahal apa? Padahal dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah selama hidup di dunia. Tetapi begitu masuk ke neraka, semuanya lupa. Enggak ada yang tersisa. Bahkan untuk kenangan pun udah gak ada. Saking perihnya siksa neraka lebih. Kemudian kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahlil jannah. Dihadirkan sosok yang lain, sosok yang selama hidupnya adalah orang yang paling sengsara, Pak, yang paling kesulitan, yang paling miskin. Ya. Tapi banyak kan orang yang secara taraf ekonomi ya itu di bawah. Ya, mungkin dari segi pekerjaan pun pekerjaannya serabutan. Tapi karena pekerjaannya yang serabutan tadi, dia punya waktu, dia punya kuasa atas waktunya. Sehingga begitu azan, ya, dia bisa leluasa ke masjid. Ada pengajian, leluasa hadir di pengajian karena dia tidak terikat oleh pekerjaan. Sementara banyak orang yang penghasilannya besar tapi kan waktunya, ya, mau sholat saja berjamaah sulit, ya, karena terikat kerja gitu. Mau hadir ke pengajian saja waktunya habis, kecapean dan lain sebagainya. Maka orang ini ya tidak pernah gitu kesulitan dalam melakukan ibadah karena tadi dia punya kuasa atas dirinya ya. Meskipun secara fasilitas dunia yang dia dapat, dia termasuk yang paling rendah gitu kan, pekerjaannya mungkin gak punya pekerjaan, tetap serabutan, tapi dengan kondisi tersebut sendalnya tidak pernah absen dari masjid. Sementara banyak orang yang punya kehidupan lebih baik, ya, bahkan sendalnya ya, tidak pernah hadir di masjid. Maka orang yang seperti ini, ya, karena tadi dia mengerjakan sholat 5 waktu, ibadahnya bisa, ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadikan dia sebagai penghuni surga. Kata Nabi SAW, fayub masuk fil jannati ghamsah. Orang ini dicelupkan juga, Pak. Bedanya orang yang pertama dicelupkan ke neraka, orang yang kedua ini dicelupkan ke dalam surga. Orang yang paling sengsara selama hidupnya di dunia, ya, itu dicelupkan ke dalam neraka, dicelupkan ke dalam surga. Dicelupkan secelup saja, sebentar saja, kemudian diangkat lagi, kemudian ditanya, hal ra'aita bu'san qat wa hal marra bika syiddatun qat. Pernah tidak mengalami hidup yang sulit? Pernah tidak melihat hal-hal yang menyesakan dada gitu, memprihatinkan? Apa kata dia? Wallahi
ma ra'aitu buksan qad wala marra bi syiddatun qad. Demi Allah, saya tidak pernah mengalami hidup yang susah, tidak pernah melihat hal-hal yang memprihatinkan selama saya hidup. Kenapa demikian? Begitu merasakan surga, semua kesulitan-kesulitan dunia, keprihatinan-keprihatinan dunia terlupakan, hilang, padahal baru sejenak. Ya. Oleh karenanya, ya tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di akhir ayat tadi, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat hanya ada dua tempat, ya, surga atau neraka, dan dua-duanya kekal. Orang yang masuk surga kekal dengan kenikmatannya. Orang yang masuk neraka tapi punya tauhid, ya, disiksa dulu dalam waktu yang tidak sebentar. Maka Allah kemudian mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan ini adalah kesenangan yang menipu, memperdaya. Oleh karenanya perlu kita mengingat untuk selalu sadar terkait dengan hakikat dunia ini dan juga apa yang menjadi tugas kita di dunia, agar jangan sampai kemudian aktivitas-aktivitas di dunia membuat kita lalai dari apa yang menjadi tugas utama kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah. Dan makna ibadah itu tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya ritual saja. Dalam Islam, ya, ibadah itu bentuknya banyak. Itu saja yang bisa disampaikan. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ya. Hakikatnya sebenarnya yang idealnya itu kita mengarahkan semua apa yang dilakukan dunia ini untuk akhirat kita, ya, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Itu pada awalnya kan kita merasa berat gitu, ya, kayak sulit gitu. Tapi apakah bisa kita menjadikan 24 jam itu ya arahnya ke sana gitu, sedangkan ya urusan untuk kebutuhan dari nafkah, urusan dalam pekerjaan masing-masing juga banyak apa ya, banyak hal yang ya jadi meleng-meleng gitu lah. Itu gimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Baik, ya. Tugas utama kita kan ibadah. Tapi apakah bisa menjadikan 24 jam waktu kita untuk ibadah? Ya. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Ya. Gimana caranya? Niat. Ya. Maka jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mengejar akhirat. Dalam Islam, bekerja itu ibadah bukan? Bekerja itu ibadah. Apa niat yang harus dihadirkan, Pak? Seorang pemuda lewat di majelis Nabi SAW. Nabi sedang kumpul bersama dengan sahabatnya. Ada orang pemuda lewat. Sahabat-sahabat yang sedang bersama Nabi melihat pemuda tersebut, itu kemudian berkomentar. Kata sahabat-sahabat Nabi, ya, lau kana hada fi sabilillah lakana khair. Kalaulah pemuda ini mengoptimalkan potensinya di jalan Allah, itu pasti akan menjadi satu hal yang dahsyat gitu. Akan jadi pahala. Masa mudanya kalaulah digunakan untuk jihad, tenaganya kalaulah digunakan untuk jihad, setiap potensi yang dia miliki kalaulah digunakan untuk jihad, gitu kan, di perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi satu hal yang dahsyat. Itu kata sahabat. Mendengar hal tersebut oleh Nabi ditegur, ya,
Kata Nabi SAW, awalaisa fi sabilillahi illa man qutil. Apakah yang namanya jihad di jalan Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang gugur di medan jihad? Apakah jihad itu hanya berlaku bagi orang yang turun ke medan peperangan? Nabi mengoreksi, karena sahabat itu mengecilkan makna jihad. Jihad fisabilillah itu hanya kalau perang melawan musuh. Itu kata para sahabat, pemahaman sahabat. Ya, sahabat yang tadi. Oleh Nabi dikoreksi. Kata Nabi, jihad itu maknanya luas, tidak hanya berlaku bagi orang yang terjun di medan perang. Selanjutnya kata Nabi, kalaulah orang tadi laukana kharaja, ya, kalaulah orang tersebut keluar, ya, untuk apa? Untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Orang punya orang tua, orang tuanya sudah sepuh, tidak bisa lagi bekerja, tidak lagi bisa beraktivitas, maka dia berangkat bekerja. Niatnya apa? Menafkahi orang tuanya yang sudah sepuh. Kata Nabi apa? Fahuwa fisabilillah. Maka berangkat kerjanya dia terhitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laukana kharaja yas'a li auladihi sighar. Kalaulah dia berangkat kerjanya untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka berangkatnya dia ke tempat kerja terhitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kalau kemudian dia belum nikah, Pak, belum punya tanggungan anak istri, kemudian orang tuanya punya pensiunan misalkan, ya, jadi nggak perlu tanggungan dia perlu bekerja nggak, Pak? Perlu bekerja. Terus niatnya apa kalau itu? Apa niatnya? Nabung buat nikah. Ya, kata Nabi, kalaulah dia berangkat kerjanya apa? Liyunifahu, untuk menjaga ifah, harga dirinya, agar tidak menjadi beban bagi orang lain, ya, tidak membebani orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya. Dia sudah bisa kerja gitu, dia pilih untuk kerja. Biar apa? Biar tidak membebani orang tua, membebani saudara-saudaranya, tidak minta-minta kesana kesini, ya. Maka dia kemudian memilih bekerja agar tidak menjadi orang yang seperti tadi, meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Dia pilih kerja, liyu'ifahu, menjaga nama baiknya, menjaga ifah, harga dirinya. Kata Nabi, fahuwa fisabilillah. Maka berangkatnya dia bekerja itu tergolong sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bekerja. Bahkan kata Nabi, hatta luqmah, ya, kita ngasih makanan ke keluarga kita yang menjadi tanggungan kita itu terhitung sebagai sedekah. Hatta luqmah adkhaltaha fi imra'atik, kata Nabi, sampai sesuap nasi, yang sesuap makanan yang kita suapkan ke mulut istri itu terhitung sebagai sedekah, ya. Jadi kita berangkat capek-capek Pak dari pagi, pulang sore, kalaulah tidak diniatkan sebagai ibadah itu sayang, ya. Makanya harus niat. Begitu berangkat itu kita niatkan dalam hati, saya keluar dari rumah itu buat apa? Nah, karena kalau kita niati, ya, niatkan salah satunya dengan niat yang tadi disebutkan oleh hadis, maka insya Allah berangkatnya kita, ya, ke tempat kerja dari pagi sampai sore itu terhitung sebagai ibadah, ya. Di rumah berkumpul bercanda dengan anak istri, ibadah bukan? Ibadah, ya. Nabi sangat menganjurkan mudah kita bercanda, bermain dengan anak istri, itu merupakan bagian daripada ibadah. Tidur ibadah bukan, Pak? Ibadah. Kalau kita niatkan sebelum tidur tuh misalnya untuk mengistirahatkan badan, ya, biar bisa sholatnya lebih fresh, bekerjanya lebih giat gitu, karena istirahatnya cukup, ya. Makan minum ibadah bukan? Ibadah. Kalau kita makan dan minumnya kita niatkan untuk menguatkan kita agar bisa melakukan ibadah-ibadah yang tadi,
tadi, maka itu pun akan bernilai ibadah. Maka hakikatnya bisa 24 jam tadi kita rubah ya menjadi ibadah, semuanya bisa. Karena hakikatnya ini semua perbuatan yang mubah, dan kata para ulama yang mubah bisa menjadi berpahala dengan niat. Maka yang penting niatnya ya. Ya kemudian bisa juga dengan ya kita tadi bahwa prioritas kita itu adalah akhirat. Dan apa yang saya lakukan ini adalah semata-mata untuk mengejar akhirat saya. Ya. Kita bekerja, ya, berupaya mencari penghasilan yang besar. Biar apa Pak? Biar bisa umroh tiap tahun, biar bisa haji, gitu kan? Biar bisa bersedekah, biar bisa membantu sesama. Gitu. Kalau kemudian kita niatkan bekerjanya dengan niat seperti tadi, saya ngejar bekerja seperti ini, nyari penghasilan seperti ini, nyari penghasilan yang besar ini untuk menunjang ibadah saya, menunjang akhirat saya, gitu kan. Maka itu pun akan bernilai pahala. Ada kasus di zaman dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah lagi jalan, Pak. Ya, tiba-tiba mendengar suara. Ya, suaranya dari balik awan, Pak. Nah, ada awan di atas. Dari balik awan ada suara. Ya, suaranya ngomong, "Pergilah kamu ke kebunnya si fulan, turunkan hujan di situ." Iya betul Pak. Ada awan yang tiba-tiba gerak maju. Dikejarlah sama Abu Hurairah sampai di satu perkebunan dan ada orang di situ. Abu Hurairah deketin. Begitu sampai sudah dekat ditanya, "Kenalan siapa Pak? Nama Bapak?" Sebutlah namanya, nama yang sama dengan nama yang disebutkan dari balik awan. Maka Abu Hurairah kemudian menceritakan, "Pak, saya dengar nama Bapak tadi disebut di balik awan. Ada suara di balik awan bilang, ya, maju ke kebunnya si fulan, turunkan hujan di sana. Saya ingin tahu amalan Bapak apa." Di Indonesia kan sering kita ketika ada orang hebat itu kita suka nanya, "Ini amalannya apa?" Kita perlu nanya-nanya juga, amalannya apa. Abu Hurairah nanya, "Amalannya apa? Kok Bapak bisa seperti ini?" Kata orang tersebut apa? "Saya setiap kali panen, saya bagi hasil panen saya menjadi 3. Sepertiga ya, saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dengan keluarga. Ya, begitu dapat ya, gaji dan lain sebagainya. Sepertiga gunakan untuk kebutuhan pribadi dengan keluarga. Sepertiga lagi kata orang tersebut untuk modal, ya, karena kan untuk pertanian beli benih dan lain sebagainya butuh modal. Maka sepertiga dari hasilnya untuk modal pertanian selanjutnya. Sepertiga lagi salah itu saya sedekahkan." Jadi dia bagi 3. Sepertiga untuk dirinya sekeluarga, sepertiga untuk modal, sepertiganya untuk sedekah. Itu yang selalu dia lakukan, dan itu yang kemudian menjadikan dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong. Ya. Tadi begitu panen, Allah Allah kirimkan malaikat ya, yang tugasnya menurunkan hujan, turunkan di situ. Saya juga dengar ceritanya Ustaz Syafiq. Ya. Ustaz Syafiq ketika membimbing haji, ada seorang jemaah haji yang bilang gini katanya ke pasangan suami istri, "Udah," katanya, "kan hajinya sudah selesai, maksudnya kita sudah menunaikan haji, ya, jadi nggak usah haji lagi. Ya. Terus buat apa dong kita apa disebutkannya itu ya? Kita gunakan uang haji kita untuk membangun apa gitu fasilitas umum. Saya lupa masjid atau sekolah." Ternyata ya, ketika dia niatkan seperti itu, Allah kabulkan. Ya, dia punya uang lagi dan dia gunakan untuk tadi membangun fasilitas-fasilitas umum, ya, atau sekolah atau masjid, saya lupa. Ya. Kemudian Allah berikan juga Pak uang untuk dia haji.
sehingga dia haji lagi. Haji yang kedua ini selesai, dia bilang, kalau ada uang kau bisa haji lagi. Ya, kita aspal jalan di kampung, gitu, biar masyarakat akses transportasinya mudah. Allah kasih Pak, ya, harta yang mencukupkan dia untuk mengaspal jalan, dan Allah kasih harta juga untuk dia bisa haji lagi. Jadi kalau kemudian kayak di hadis tadi, ya, di cerita Abu Hurairah tadi, ketika kita membagi sepertiga untuk kita, sepertiga untuk modal usaha, misalkan sepertiga lagi untuk sedekah, ya, yang sifatnya sosial, maka justru dengan itu semua Allah akan memberkahi, melipat gandakan lagi. Jadi hakikatnya kembali kepada mindset kita. Ya, surat apa itu yang wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kadang-kadang orang salah memahami gitu. Jadi kejar dunia tapi jangan lupa akhirat, itu salah. Ayatnya itu adalah justru kejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Jadi orientasi kita dalam mindset kita, orientasi utamanya adalah akhirat. Ya. Kita ngambil dari dunia ini adalah yang bisa membantu kita bertahan di dunia ini, ya, jadi secukupnya. Jadi gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mengejar akhirat. Ya, jadi mindset kita adalah akhirat, ya, dunia jangan dilupakan. Beda dengan kejar dunia, akhirat jangan dilupakan. Berarti mindset utamanya adalah dunia. Justru dalam Al-Quran itu mindset utamanya dalam orientasi kita itu adalah akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ya, demikian Allah a'lam. Silakan kalau ada lagi. Silakan. Kita diciptakan dunia ini kan sebagai khalifah, ya. Kita tahu hubungannya dengan ini itu diaplikasikan. Itu seperti apa? Itu saja Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia ke muka bumi ini sebagai khalifah. Ya, ada yang menerjemahkannya kan representasi dari Allah, ya, sebagai perwakilan dari Allah. Perwakilan untuk apa? Memakmurkan dunia. Kita makmurkan dunia, ya, dengan apa yang kita bisa. Ketika jadi pemimpin, ya, kita makmurkan wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab kita. Makmur dari segi kesejahteraannya, makmur dari segi diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam yang namanya ibadah itu pemaknaannya luas. Salah satu yang disebutkan oleh ulama, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Nama untuk segala sesuatu yang disukai dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang pemimpin dari mulai presiden sampai pemimpin terbawah gitu kan. Ya. Tugasnya ibadah. Ibadahnya gimana? Ya ibadahnya dengan otoritas yang dia miliki. Berikan keadilan ke masyarakat, sejahterakan masyarakat, gitu kan. Sejahterakan rakyatnya, lindungi rakyatnya dari kemungkaran, ya. Ajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menjadi khalifah itu bagian daripada ibadah. Ya. Dan ibadah itu tadi pemaknaannya luas. Ada yang ibadah mahdhah dan ada ibadah yang ghair mahdhah. Ada ibadah yang sudah baku dari sananya, bentuknya sudah diatur kayak sholat, waktunya sudah diatur gitu kan. Ada yang ghair mahdhah, ya, tidak terpaku pada bentuk tertentu, waktu tertentu, ya. Maka jadi khalifah itu adalah ibadah. Bentuk ibadahnya bagaimana? Memakmurkan masyarakat, ya, menerapkan keadilan, ya, kemudian memberantas kejahatan biar masyarakatnya aman tentram, ya,
atas kemunkaran, itu pun merupakan bagian daripada ibadah dan dianjurkan sebenarnya. Ya, dianjurkan. Kita itu sudah saatnya untuk kemudian tampil sebagai sosok-sosok yang punya otoritas. Ya. Ketika misalkan ada kesempatan jadi RT, jadi RW, ambil saja. Ya. Biar apa? Ya. Biar daripada kemudian diambil, dipegang oleh orang lain yang ya khawatir gitu kan, justru tidak amanah, ya. Kan lebih bahaya lagi. Maka sudah saatnya kita kaum muslimin itu yang orang muslim yang taat agama yang kemudian memimpin. Kalau yang tidak taat agama ini akan mempergunakan otoritasnya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya, kan kata pepatah barat itu power tends to corrupt. Yang namanya kekuasaan itu berpeluang ya untuk disalahgunakan. Absolute power ya absolute corruption. Jadi kekuatan yang mutlak ya sudah pasti akan disalahgunakan. Maka perlu ada orang-orang yang agamanya bagus ya, untuk kemudian memegang jabatan-jabatan strategis ya. Kan dari zaman dulu juga kayak Umar bin Abdul Aziz ya, itu luar biasa ya, sosok yang luar biasa paham agama ya, kemudian diberikan jabatan amanah sebagai khalifah ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sudah terjadi orang-orang yang tidak lagi menerima sedekah. Saking makmurnya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sampai bingung untuk distribusi sedekah. Saking makmurnya. Nah, itu adalah bagian daripada ibadah ya, dalam peranan sebagai khalifah, pemimpin representasi dari Allah Subhanahu wa taala, perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menerapkan apa yang menjadi aturan-aturan dan juga syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu Bapak tampil ya, jadi pejabat-pejabat ya, jadi tampil di pemerintahan Karawang ya, di Bupati Karawang gitu ya. Nanti naik jadi Jawa Barat perlu ya. Karena kita butuh pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, paham agama ini. Sehingga dalam tindakannya yang didahulukan adalah keridhaan Allah, takut kepada Allah, takut kalau kemudian kebijakannya melanggar aturan Allah, kebijakannya menyengsarakan masyarakat ya. Demikian, jadi ibadah dalam Islam itu tidak hanya yang sifatnya mahdoh saja, yang ritual saja, termasuk menerapkan syariat Allah ya, tadi membumikan keadilan, menghilangkan kemungkaran, kejahatan, itu pun merupakan bagian daripada ibadah yang merupakan itu adalah tugas kita di dunia ini. Demikian Allah Ta'ala. Tidak ada lagi, kita cukupkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ya, bisa sedikit banyaknya mencerahkan kita ya, menghadirkan kepada kita pandangan ya, yang benar bagaimana kita memandang dunia ini, dan juga bisa mengingatkan kita terkait dengan tugas utama kita, agar jangan sampai kita teralihkan dari apa yang menjadi tugas kita dengan perkara-perkara duniawi. Bukan berarti tidak boleh mengajar duniawi, tapi manakala dunia itu mengalihkan kita dari tugas utama kita, itulah yang tercela. Justru jadikan sarana dunia ini, atau jadikan dunia ini sarana kita untuk mengejar akhirat kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an